ke Umri ya sekarang juga kata gitu. Terus aku bilang kenapa Pak? Dibilang beliau lah nih, ini ada tamu dari luar ini lah, dari luar kampus ada yang mau ketemu kamu perwakilan mahasiswa ya katanya gitu. Oh iya Pak, oke siap. Nah tahu nggak yang bikin kagetnya apa? Aku langsung prepare, aku nggak pakai mandi, aku langsung emang real kayak soalnya disampaikan dulu 10 menit harus sampai. Hai semuanya, The Proses Kreatif Radio on Campus. Di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputaran mahasiswa berprestasi. Yang dimana mahasiswa ini tuh sebenarnya udah sering banget seliweran di feeds Instagram prodi, fakultas bahkan universitas. Kira-kira Shirley tahu nggak? Aku sih tahu ya Kak, tapi alangkah lebih baiknya kita untuk kenalan dulu nggak sih sama Kak Alia? Oke, mari kita sambut Alia Ningsih. Hai. Hai. Ini nih aku enakannya manggil Alia, Lia atau apa nih? Bebas sih, Bebas. Alia bisa, Lia juga bisa. Oke, biar lebih santai kali Al kali ya. Boleh. Oke. Asal nggak Alia aja sih. Apa kabar Alia? Alhamdulillah baik aku. Oke, alhamdulillah baik. Kira-kira nih akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain? Kalau ditanya akhir-akhir ini sibuk ngapain? Sibuk banget Tentunya yang pertama akademik dulu ya? ya, Oke, yaitu pasti. UAS. Udah beres UASnya? Alhamdulillah tinggal satu mata kuliah lagi sih. Oh, oke. Selebihnya udah oke, udah selesai garaku. Jalan lancar ya Kak. Alhamdulillah. Oke, selain kuliah nih, apa nih yang kira-kira memang lumayan cukup menguras waktu? Selain kuliah mungkin aku ada ngurus bisnis, kerjaan, sama ada freelance juga yang aku lakukan. Oke. Dan itu berjalan udah lama atau memang baru-baru ini? Udah lama sih, jauh malah sebelum aku masuk di dunia perkuliahan juga. Gitu. Oke. Aku dengar-dengar ini berprestasi dalam bidang non akademik yaitu taekwondo. Oke, betul. Aku pengen tahu nih sebenarnya apa yang membuat Alia tuh tertarik untuk ada di bidang ini sebenarnya? Untuk aku tertarik di taekwondo itu awalnya karena aku lagi main aja sih di perumahan aku. Jadi kebetulan aku kan anak emang kayak aktif gitu ya. Jadi aku main ke perumahan sebelah. Kebetulan di perumahan sebelah itu kemarin dulu itu ada ini, mereka lagi latihan. Ada satu klub yang lagi latihan. Jadi kayak aku apa ya? Mereka tuh buat aku tertarik gitu untuk ikut. Jadi akhirnya aku coba untuk ikutin mereka. Setiap mereka latihan aku datang, aku liatin gitu kan. Setelah aku yakin barulah aku pulang, aku izin. Tapi yang lucunya itu awalnya tuh mama aku nggak ngasih izin. Oh ya? Ya. Karena kan ini ya banyaknya stigma masyarakat yang menyampaikan kalau perempuan itu nggak boleh nendang di rumah aja gitu kan. Jadi kayak nanti ini anggun li ceweknya nggak ada gitu. Oh, itu kira-kira umur berapa tuh? Umur aku kemarin itu mungkinan 2 SD kali ya. Oh ya? Ya. 2 SD. Masih Berarti udah kecil. lama banget ya? Udah. Keren sih Kak. Akhirnya kenapa bisa dibolehin sama orang tua? Pas dibolehin itu ya karena alhamdulillah di kelas 6 apa SMP kelas 1 itu baru aku dibolehin karena aku tuh mulai ini menghasilkan prestasi. Jadi aku nyogok mama aku biar ngebolehin aku lanjut lagi tuh ya aku kayak usaha sampai aku bisa menang baru akhirnya mama aku ya udah saya ikut aja lah katanya. Oh, berarti restu itu dapat seiring berjalannya waktu. Betul. Udah ada outputnya nih, berarti berarti anaknya berkembang di sini, akhirnya dibolehin. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak. Apa tuh? Siapa sih yang sosok yang berperan penting gitu mendukung Kakak dalam meraih prestasi ini? Kan teman-teman juga pasti bertanya-tanya gitu kan. Iya. Kalau untuk itu udah pasti mama aku sih. Wow. Karena selain mama aku yang larang aku awalnya gitu kan sampai akhirnya mendukung gitu kan. Dia itu juga salah satu sosok yang memotivasi aku lah gitu. Jadi dia tuh juga selalu ada, semisal nih aku kalah di suatu kejuaraan ya kalau yang nggak ada mama aku ya siapa lagi selain dia gitu kan. Karena kayak kalau kita berharap ke teman-teman atau mungkin kalau anak Gen Z sekarang cowok atau pacarnya gitu ya. Kalau aku nggak tipikal yang pacaran dulu gitu karena aku ngedepanin masa depan aku dulu gitu. Setelah aku udah dapat semuanya baru nanti aku prepare untuk ke jenjang itu gitu. Jadi yang mama aku deh pokoknya. Intinya mamanya ya. Mamaku baru setelah itu bapak aku baru keluarga aku. Berarti memang ibumu baru ayahmu ya. Betul. Oke. Dari sekian banyaknya mungkin pertandingan yang udah diikuti nih, prestasi apa aja yang sejauh ini udah pernah didapat?
Mau di prestasi tingkat apa dulu nih? Banyak ya. Jadi dia minta kategori nih. Oke. Karena alhamdulillah udah sampai tingkat internasional kan. Jadi aku teh emang udah ngerintisnya dari tingkat kota atau kecamatan sampai hingga aku bisa loncat di tingkat internasional sekarang di bangku perkuliahan. Oh gitu. Ya, Berarti jadi alhamdulillah sudah cukup banyak sih. Nah, aku pengen tahu berarti yang dari tingkat ini dulu deh. Tingkat yang paling rendah. Mungkin itu di event Pekan Olahraga Kota, Wali Kota. Oh, waktu itu yang ngadain. Jadi waktu itu juara? Juara 1 alhamdulillah. Itu ada kategorinya bukan? Ada. Nah, itu tuh sesuai apa kategorinya? Nah, kalau di taekwondo itu dia berdasarkan umur dan berat badan. Jadi semisal aku di kelas 2 SD dulu tuh, otomatis aku tuh main di kelas ini prakadet. Prakadet itu umur mungkin dari SD kelas 1 sampai SD kelas 5 atau 6. Itu prakadet. Nah, untuk selanjutnya nanti SMP itu namanya kadet. SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kadet, baru nanti dari 17 tahun ke atas itu tuh junior. Nah, baru nanti ada yang lebih tinggi itu senior. Nah, akulah sekarang yang main di kelas senior itu karena udah kuliah kan. Oh, berarti itu tingkatannya sesuai yang di senior tadi tuh bukan umur, tapi Pengalaman. bukan studi gitu. Bukan, misalnya umur kita tetap umur dia, tapi tetap yang umur penting juga. kita 18 tahun plus itu tuh udah masuk di kategori prestasi senior. Oh, begitu. Jadi nanti itu bakalan terbagi lagi seperti kelasnya ada berat karena apa ya? Kalau di taekwondo itu kan bela diri, sama seperti olahraga bela diri lainnya, dia tuh menggunakan berat badan. Jadi misal aku main di kelas under 57 kg nih, ya udah aku misalnya berat aku 60, aku harus bisa nurunin tuh. Harus in di 57. Karena lawan aku juga begitu. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus pas. Emang harus pas. Gitu. Nah, soal prestasi yang berarti sekarang di kategori senior Ya. ya, itu terakhir kali dapat di Terakhir kali aku tanding, mungkin kalau untuk pertandingan di 2024 terakhir itu di kejuaraan provinsi. Tapi kalau untuk selekda barusan aja kemarin di bulan Mei kalau aku nggak salah itu aku ada mengikuti ini seleksi daerah untuk Pomnas, Pekan Olahraga Nasional Mahasiswa. berarti seluruh mahasiswa nih. Ya, tapi untuk bidang olahraga, makanya Pomnas namanya. Begitu. Berarti bukan ada taekwondo doang, tapi yang lain ada juga. Iya. Oh, begitu. Kebetulan kita dari kampus Umbri juga ada MTQ-MN. Itu juga satu organisasi kejuaraan dia. Oh, begitu. Tapi bedanya Pomnas itu khusus olahraga saja, yang mereka ya khusus Tafis dan lainnya gitu. Oh, begitu. Nah, nih kemarin dengar-dengar Apa tuh? Alia ini dapat reward umroh dari Umri. Itu gimana ceritanya sih? Kami Tapi kalau untuk itu aku jujur juga kaget sih, karena aku nggak tahu juga nggak bakalan ekspektasi apa rewardnya itu bakalan umroh gitu ya. Karena kemarin itu masing-masing fakultas diminta untuk ngirimin 2 nama mahasiswanya ke biro kemahasiswaan. Nah, setelah itu kami diarahkan untuk mengikuti 3 tahap seleksi. Itu ada seleksi wawancara, di tahap satunya itu sama ketua biro kemahasiswaan langsung, kedua itu sama Pak Jupen, baru yang ketiga itu tahap yang terakhir sama ini Warek 3 kita. Nah, setelah itu baru diumumkan di milad 17 Umpri kemarin. Nah, kebetulan aku nggak tahu kan, karena kami benar-benar nggak ada di briefing apapun kayak siapa yang menang, siapa yang dapatin itu gitu kan. Jadi di hari milad tersebut aku kan lagi latihan pagi nih, karena kebetulan aku di Selekda Pomnas aku menang, aku lulus gitu kan, bawa nama kampus kita. Terus aku latihan lah paginya gitu kan, latihan seperti biasa sesuai jadwal. Tiba-tiba ditelepon sama ini dari Umbri. Alia kamu di mana katanya gitu kan. Iya Pak, saya lagi latihan. Kenapa ya, aku bilang gitu kan. Terus dibilang beliau ke Umbri ya sekarang juga kata gitu. Terus aku bilang kenapa Pak, dibilang beliau lah nih ini ada tamu dari luar dari luar kampus, ada yang mau ketemu kamu perwakilan mahasiswa ya katanya gitu. Oh iya Pak, oke siap. Nah, tahu nggak yang bikin kagetnya apa? Aku langsung prepare, aku nggak pakai mandi, aku langsung emang real kayak soalnya disampaikan dulu 10 menit harus sampai. Saya nggak mau Itu tahu. latihan di mana? By the way, Aku itu lagi latihan di stadion. Bayangin aku lagi basah keringatan gitu kan. Stadion Panam. Panam. Oh, Panam. Kebetulan Harus untuk di Panam gitu habis kan. itu ke rumah dulu. Ke rumah dulu dong, ganti baju Di gitu mana? kan. Di Kualu.
Oke. Jawa Jadi ya? jadi kayak dari stadion rumah dulu, habis dari rumah langsung kebut ke Umri gitu. Jadi emang kayak nggak ada prepare, yang penting apa yang baju tercepat yang aku lihat itu yang aku pakai gitu. Sampai akhirnya aku sampai di kampus ternyata ketemu ibu ini biro kemahasiswaan juga. Beliau nanya, kok pakai ini celana? Kebetulan aku pakai celana training kan yang untuk habis latihan kan. Tuh loh, saya nggak ada dia baba bu untuk pakai rok, aku bilang gitu. Jadi aku coba cari rok minjem gitu kan, ke ada kakak Bimawa juga yang ngasih rok gitu. Akhirnya aku pakai rok nih, terus duduk ternyata aku duduk terus make sure lagi nih kan, Pak saya di sini mau ngapain ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus nggak apa-apa duduk aja dulu kata dia gitu ke aku kan. Oh iya aku bilang gitu kan. Terus setelah aku iyain, terus aku mikir aku ngapain ya di sini, aku ngapain ya gini, kok jadi tamunya aja nggak ada di depan udah duduk gitu kan. Jadi aku diem aja sampai akhirnya masuklah di ini pemberian reward ini dosen dan staff. Nah judulnya tuh cuman kayak pemberian reward ke dosen dan staff. Terus aku kaget tiba-tiba nggak lama setelah dua nama kalau nggak salah, dosen sama staff, keluarlah di billboard kita foto aku sebagai mahasiswa berprestasi Umri 2025. Terus dapat reward umroh. Terus aku kayak, hah loh kok aku di prank ya kayak gitu. Terus karena beliau pun nggak ada nyampaikan gitu kan, jadi aku kayak ini seriusan aku yang dapat gitu kan. Terus karena aku udah tahu aku ikut seleksi wawancara sebelumnya gitu kan, terus kayak ini aku nggak ya, sampai akhirnya iya kamu katanya gitu kan. Terus oh iya pak, ya udah pak, alhamdulillah. Terus kayak ya terharu pada umumnya lah ya, kayak kaget karena aku juga kebetulan kemarin ada nyampaikan pas seleksi wawancara sama Warek 3, aku juga ada bilang kalau misal aku yang dapat, aku pengen ini nazarin itu tuh untuk ke bapak aku umrohnya, karena alhamdulillah untuk mama aku udah bisa tahun lalu berikan gitu kan. Jadi aku mikirin untuk papaku gitu kan. Tapi ternyata setelah diskusi sama beliau ya, beliau bilang kayaknya itu nggak rezeki papa gitu kan. Jadi nazar kamu coba dipindah untuk next doa di sana biar papa yang kepanggil selanjutnya katanya gitu. Jadi keputusan beliau juga nyuruh aku yang tetap pergi gitu. Oh, akhirnya pergi. Ya, alhamdulillah nanti Agustus. Oh, Agustus. Ya. Okay. Semoga lancar ya. Ya, coba itu di luar ekspektasi aku sama sekali sih. Iya, belum ada briefing apa-apa, Belum. tiba-tiba. Dan sengaja memang beliau sama-sama berpegang erat untuk ngeprank aku ternyata. Kejutan ya. Oke. Nah jadi Kak Seli dengar juga sih, Kakak dapat juara 2 mahasiswa prestasi itu maksudnya bagaimana ya Kak? Nah, kalau untuk proses Pilmapres itu tuh kan aku udah menang tuh jadi Mapres Umri. Nah, setelah aku lolos di tingkat univ, aku ikuti lagi tingkat wilayah LL Dikti 17. Nah, itu kebetulan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Nah, pergilah kami ke Batam mengikuti tahap seleksi dan semuanya. Dan aku cukup ke pressure sih, karena kayak kampus Umri kita perdana ngirim kandidat untuk mengikuti Pilmapres tersebut, dan aku juga awalnya udah kayak deg-degan cuy gitu kan, bisa nggak ya gitu kan, kayak ini kampus Umri bener nggak ya ngirim aku gitu kan. Aku sendiri juga udah sempat ragu gitu kan, tapi kayak ada dari bimbingan dari Pilmapres dari kita langsung ngeyakinin kamu pasti bisa, coba dulu aja, kasih yang terbaik katanya gitu. Terus aku kayak oke, bismillah ya pak. Lambat setelah itu udah selesai ini seleksi apa segala macam pengumuman, ternyata aku juara 2. Jadi aku kayak loh, padahal pas datang rasanya aku nggak dilirik deh sama kampus lain, karena memang benar-benar bayangin yang ikut tuh top 10 kampus di Riau dan top 10 kampus di Batam. Wow, keren sih. Kayak kampus negeri, kampus swasta semua ikut kumpul jadi satu, dari semua yang menang hanya 3 tingkat sarjana. Kalian bayangin kayak makanya aku pressure-nya kayak mana gitu kan. Ini di luar unexpected juga lah. Karena lomba Pilmapresnya juga ini nggak hanya kalian diminta untuk bisa satu bidang saja gitu ya, karena kalian juga harus bisa di akademik dan non akademik. Karena real dituntut di Pilmapres tersebut tuh dituntut untuk kita sesempurna itu. Jadi mahasiswa yang sesempurna itu, bisa bahasa Inggris, isi otaknya ada, pencapaian prestasinya ada. Serius, kebayang pressure kayak gimana. Tapi ya itulah tadi ya, rezeki tadi kan. Betul. Mungkin doa mama aku juga sih itu. Iya sih, kan Betul. Karena apa-apa aku ngabarin mama aku kan kalau mau mulai. Betul. Itu mah nggak pernah putus kayaknya. Nomor 1. Iya, betul. Oke,
Karena ini nih kita udah banyak ngobrol ya seputaran prestasi Alia juga. Aku pengen ada kemarin tuh tim aku baru aja buka question box di Instagram. Dan beberapa udah ada yang nanyain nih. Boleh. Kita mungkin akan nanya 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. 10 pun boleh sih kalau Durasinya. Teman-teman tim editor aman harusnya. Harus semangat. Aman. Oke, pertanyaan pertama nih. Ini aku juga penasaran sih. Apa Dari Dipo Yulman. Ada rencana buat latihan rutin di kampus nggak, Kak? Wah, sebentuk apa ya? Kayaknya ini berbentuk UKM mungkin ya? Iya. Untuk taekwondo. Iya. Aku pribadi udah ada pernah audiensi ini ke Pak Warek langsung, Pak Rektor langsung, dan alhamdulillah beliau respon dengan baik, dan mungkin sepertinya menunggu aku yang siap dulu gitu ya, karena aku juga harus manajemen diri aku dengan baik ya, karena kalau aku berani ngambil suatu keputusan aku harus tanggung jawab dan selesaikan itu sampai akhir gitu kan. Jadi aku nggak mau jadi pribadi yang aku langsung ambil karena kesempatannya ada, aku jalanin ternyata keteteran terus nggak ada hasilnya. Jadi buat apa aku capek-capek gitu kan. Terus kepercayaan orang lain ke aku juga berkurang, buat apa gitu kan. Jadi aku kayak minta waktu dulu, aku selesaikan event terdekat aku dulu seperti Pomnas dan Pilmapres ya teman. Karena aku cukup stres juga gitu kan. Mungkin insya Allah lah di tahun depan kita debutkan UKM Taekwondo Umbri. Kita tunggu ya teman-teman ya, semua. Mohon doanya sih. Iya, mohon doanya juga semoga bisa berjalan dengan lancar UKM-nya. Kalau Yang misalnya- terpenting SDM-nya ada. Iya, betul. Ya Kalau sih, misalnya SDM-nya nggak ada, siapa yang mau diajarin? Betul. Nah, iya, benar. Oke. Nah, question box selanjutnya dari LT Teach. Dia nanya, Kak, pernah bosan belajar nggak katanya? Belajar dalam hal taekwondo atau atau prestasi lainnya? Kedua-duanya, Kak. Oke, kalau untuk bosan itu aku pribadi emang orangnya bosanan sih. Jujur, aku orangnya bosanan. Tapi kayaknya aku kalau untuk khususnya taekwondo, mungkin aku udah dapat nyaman dan cintanya sama olahraga tersebut kali ya. Jadi kayak secapek dan selelah apapun aku gitu kan, aku tetap paksa sampai limit aku, sampai akhirnya kalau udah sakit baru aku berhenti. Serius, aku kalau udah sakit baru aku berhenti. Kalau belum sakit aku tetap mau maksa. Berarti kayak enggak, ini bisa nih. Belum ada alarm berarti masih Belum, bisa. Gitu. masih bisa gitu. Jadi karena aku orangnya dipaksa emang ya? yang totalitas juga. Kalau dari prestasi tadi? Kalau untuk prestasi akademik Ya. sama sih, aku selagi masih ada target yang jelas aku bakalan lurus saja pokoknya, nggak bakalan kanan kiri, yang penting aku selesaikan, aku fokus dapat, baru nanti setelah itu aku ambil minggu tenangnya aku sendiri. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir mungkin kali ya, ini dari Fisha_03. Apa yang paling kamu takuti saat bertanding di turnamen taekwondo? Ada nggak kayak ketakutan kayak apa gitu? Ketakutan. Kalau aku pribadi mungkin karena udah cukup banyak jam terbang pertandingan gitu ya. Jadi aku kalau untuk pertandingan malah sebelum tanding aku tidur loh. Oh ya? Sampai teman-teman aku yang lain tuh bilang kayak, "Al, kok mu santai kali gitu. Aku di sini gemeteran takut loh gitu kan. Kok mu malah enak-enak tidur," kata gitu. Karena aku emang se-enjoy itu nunggu pertandingan aku kapan nanti, karena kayak kalau di taekwondo itu ada yang namanya partai atau urutan kita dalam bertanding gitu. Jadi kayak misalnya mereka nungguin partai, aku ya partaiku partai 100-an atau 50-an itu kan masih lama ya dari angka 1 gitu kan. Jadi kayak ya terserah lah ya, yang penting aku udah pemanasan, udah relax, badanku udah oke. Ya aku gak ngapa-ngapain lagi daripada aku makan, karena aku anaknya suka makan. Karena apa ya, di taekwondo itu aku makannya terbatas, tertahan, aku nggak bisa makan bebas. Makanya kayak ya udahlah ya, tidur aja gitu. Jadi kalau untuk ketakutan ya paling ketakutan dalam hal ini sih, kalau aku persiapannya kurang, baru aku merasa takut aku kalah nih gitu. Tapi kalau udah persiapan aku mateng dan bagus, ya aku pede aja alhamdulillah gitu. Karena selain aku udah latihan, aku udah udah ibadah dan minta ke Allah gitu kan, dan minta doa ke orang tua aku. Jadi kayaknya semuanya udah kurasa cukup. Ya udah, ini saatnya, ya kenapa harus takut gitu. Kan tinggal membuktikan gitu kan. Karena kita udah usaha. Kecuali kita emang nggak ada usaha, dalam hal kata dari aku takutnya karena aku kurang persiapan gitu kan. Jadi kayak
ya udah baru aku takut untuk ngelangkah jauh lebih ke depan gitu. Mindsetnya bagus kak. Nah kan Oke. Nih ya, dari sekian banyak perjalanan apa sih bisa dibilang karir kali ya? Mungkin atau hobi yang mungkin menghasilkan. Karena bisa buat famous, bisa dapat banyak penghargaan lah gitu. Aku pengen tahu nih, satu motivasi atau dua deh, terserah. Berapa motivasi yang selama ini Alia pegang untuk ada tetap di apa namanya? puncak performa aku sendiri. Iya, betul. Itu. Apa tuh? Motivasi aku ya selain orang tua aku ya keluarga aku, terus untuk diri aku sendiri sih. Dan aku pernah dapat pesan dari pelatih aku ketika kecil, pernah menyampaikan ke aku, beliau bilang dan menyampaikan kalau bisa kamu itu berdampak yang positif lah ke orang lain gitu. Nah makanya itu alasan aku masuk di kampus UMRI juga, karena sebelumnya aku nggak mau ke UMRI. Oh ya. Tujuannya Aku mana, Kak? tujuannya ke UNRI sebelumnya. Nah kebetulan pelatih aku dosen UNRI. Nah di sana beliau bilang di UNRI ini sudah banyak atlet yang bersinar di sini katanya gitu kan. Jadi coba kamu cari kampus lain yang bisa jadi wadah atau tempat kamu berkembang dan bersinar, tetapi orang lain ikut juga katanya gitu. Jadi aku riset apa ya, di mana ya gitu kan. Ketemulah jurusan hubungan masyarakat di UMRI. Makanya aku pilih UMRI dan setelah itu berkembanglah aku di sini. Dan salah satu motivasi aku di sini berkembang sejauh ini juga ingin ingin membesarkan kampus ini sendiri beserta SDM mahasiswanya itu tersebut, karena aku di sini nggak mau cuman aku sendiri yang maju. Aku juga pengen orang lain yang maju, karena pesan beliau ke aku harus berdampak yang positif bagi orang lain juga gitu. Jadi selain nama aku yang besar secara tidak langsung, aku ingin juga membawa kalian yang lain untuk maju jauh lebih baik ke depannya gitu. Jadi setelah orang tua ya pesan tadi sih yang selalu teringat di otakku gitu. Nah, karena tadi Alia mention soal pengen orang lain juga berkembang, ikut bersinar. Nah, motivasi untuk mahasiswa lain kali ya yang mungkin pengen ada di titik kayak Alia sekarang nih. Itu motivasinya untuk bisa grow. Nah, itu tuh apa? Kalau motivasi dari diri aku sendiri itu ya mulai saja dulu ya, jangan ragu, karena selagi kalian punya basicnya dan wadahnya ada di kampus UMRI, coba aja ambil dari tingkat yang paling bawah dulu. Nggak apa-apa dari tingkat misalnya ada perlombaan tingkat fakultas, nanti ada tingkat univ. Setelah kita karena kalau kalian ingin berproses jauh lebih tinggi untuk selanjutnya ya kalian harus step by step. Jadi jangan pernah menyerah sih untuk nyoba hal-hal baru, karena kita nggak tahu kan bakalan ada rezeki apa ke depannya gitu kan, selagi kita masih mau usaha dari sekarang gitu kan. Oke. Mungkin ya bagi teman-teman yang lain kalian bakal dapat insight baru dari Alia sendiri, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin stuck nih, aku pengen apa ya gitu. Kalian tuh harus tetap tetap pegang motivasi kalian sendiri. Kalian harus nyari motivasi kalian sendiri di luaran sana. Dan bener kata Kak Alia, kalau nggak dari diri sendiri yang mau mulai, kalian nggak bakal mulai. Dan ya ditunggu UKM Taekwondonya. Semoga lancar Al. Oke, sekian dari kami. Aku Atia, Aku Sarli. dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.